Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas akhir semester 4A ini pada mata kuliah Hadis Maudhu'i dengan judul Fi Raka'atil Fajri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan perintah sholat 5 waktu dan secara khusus menyebutkan keistimewaan sholat fajar atau sholat subuh, bahwa pada saat itu doa semua yang melaksanakannya diamini para malaikat yang bertugas secara bergantian siang dan malam dan melaporkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hadis maudhu'i mengenai pembahasan yang akan saya bahas, yaitu tentang fi raka'atil fajri. Al-haditsul awal an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafili ashaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Wa fi riwayatin mu'ahadatan minhu ala raka'atil fajri. Wa fi riwayatin qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a minhu illa raka'ataini qabla al-fajri. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidak ada ibadah sunnah yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam rutinkan atau jaga selain 2 rakaat fajar. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain atau dalam riwayat Muslim dikatakan, tidak ada ibadah sunnah yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga atau rutinkan selain 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik dan Pengatur alam semesta, akan memberikan kita reward yang lebih istimewa dan lebih bernilai daripada satu planet, yaitu bumi beserta seluruh isinya. Hanya dengan sholat 2 rakaat yang ringan, kita akan diberikan pahala dan balasan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Maha Pemurah dan berkuasa atas segala sesuatu. Di sini ada manfaat sholat qobliyah subuh, baik dilaksanakan ketika bulan Ramadan maupun bulan biasa. Manfaat sholat qobliyah subuh ini tetap dapat diperoleh bagi siapapun yang melaksanakan secara khusyuk dan ikhlas. Adapun hadis yang kedua, al-hadisu as-tsani wali Muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Hal ini seperti yang kita ketahui bahwasanya keutamaan dalam 2 rakaat fajar ini sangatlah istimewa. Tidak ada yang bisa membandingkan pahala dari yang lainnya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwasanya setiap muslim yang melaksanakan sholat tersebut akan memperoleh kebaikan yang nilainya lebih baik dari seisi dunia. Itu termasuk salah satu manfaat yang akan kita dapat jika kita melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Beberapa hadis menjelaskan keutamaan menjaga pelaksanaannya. Pertama, dari Aisyah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Bahwasanya 2 rakaat tersebut lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Dan yang kedua dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian tinggalkan sholat sunnah fajar walaupun kalian dikejar tentara berkuda. Nah, hadis ini bermakna janganlah kalian meninggalkan sholat sunnah fajar betapapun sempit dan susahnya kondisi yang dialami, bahkan jika dikejar dan dikepung musuh sekalipun. Mengapa bisa demikian? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya dunia sejak diciptakan hingga hari kiamat dengan segala perhiasan di dalamnya, baik itu berupa emas, perhiasan, istana, dan yang lainnya, masih lebih baik 2 rakaat fajar daripada dunia seisinya. Karena 2 rakaat fajar ini pahalanya terus ada tercatat dalam catatan amal, sedangkan dunia pasti hancur. Karena dunia dan kenikmatannya itu fana, tidak terlepas dari luntur dan lelah. Sedangkan pahala sholat sunnah fajar lebih kekal, tidak luntur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik serta lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 17. Jadi sholat fajar merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada subuh saat bangun tidur. Keutamaan sholat fajar ini sangatlah besar, sehingga Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan sholat fajar dibandingkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Ini mengartikan jika keutamaan yang bisa didapat dari sholat fajar memang sangat besar. Baik, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.